warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami mengambil UMKM yaitu Kopi Kawan Aku. Di sini beranggotakan saya sendiri, Faisal Firdaus, ada Dea Miranda, ada Dea Rawia, ada Diansyah, ada Melda. Yang saya bilang ini adalah anggota kelompoknya. Ya boleh next. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu manajemen organisasi. Manajemen organisasi adalah sebuah proses dalam bentuk manajerial suatu organisasi, baik untuk kepentingan bersama berupa pencapaian visi dan misi dalam kerjasama demi tujuan yang mampu dipertanggungjawabkan. Ya, ini merupakan UMKM yang kami ambil, yaitu Kopi Kawan Aku. Kopi Kawan Aku adalah salah satu UMKM yang bergerak di bidang food and beverage berlokasi di depan gate Sudirman Butamas, Batam, Kepulauan Riau. Tujuannya menganalisa faktor internal atau IFE, faktor eksternal atau EFE, matriks SWOT, dan menyusun diagram kartesius SWOT dan dari hasil penelitian di Kopi Kawan Aku. Selanjutnya, analisa faktor internal IFE yang akan dijelaskan oleh Deravia. Silakan. Baik, pada langkah berikutnya ada analisa faktor internal atau IFE dari kopi kawan aku. Sebelumnya, internal kopi kawan aku memiliki 6 narasumber yang dimana hasil dari pemungutan suara melalui Google Form yang diberikan. Tabel di atas merupakan hasil kuesioner dan pemberian rating dari faktor internal. Dapat dilihat kolom pertama ada lokasi kopi kawan aku yang strategis, rating 1 dengan 0 suara, rating 2 dengan 4 suara, rating 3 dengan 1 suara, dan rating 4 dengan 1 suara. Lalu kolom kedua yaitu memiliki tenaga kerja yang handal dalam menghasilkan produk. Rating 1 ada 0 suara, rating 2 ada 0 suara, rating 3 ada 3 suara, dan rating 4 ada 3 suara. Kolom nomor 3 ada hubungan antar karyawan yang baik, rating 1 1 suara, rating 2 1 suara, rating 3 ada 2 suara, rating 4 ada 2 suara. Lalu selanjutnya ada kolom keempat, yaitu hubungan yang baik antar pesaing dengan rating 1 0 suara, rating 2 2 suara, rating 3 ada 1 suara, dan rating 4 ada 3 suara. Lalu kolom kelima ada kebijakan penjualan bisa langsung diputuskan. Rating satunya 0 suara, rating 2-nya 1 suara, rating 3 ada 1 suara, dan rating 4 ada 4 suara. Lalu kolom keenam, tempat yang dimiliki adalah tempat hak milik kopi kawan aku. Rating satunya 3 suara, rating 2 1 suara, rating 3-nya 2 suara, dan rating 4-nya 0 suara. Lalu di slide selanjutnya ada perhitungan bobot IFE atau faktor internal. Faktor kekuatan pada nomor 1 yaitu dihitung dari jumlah tabel analisa faktor internal tadi, yaitu ada empat suara yang rating 2, dan ada 1 suara rating 3, dan ada 1 suara rating 4. Dan dijumlahkan menjadi 15, lalu kita masukkan ke kolom pengolahan data kuesioner. Dan untuk perhitungan bobot pada faktor kekuatan nomor 1 atas total 6 responden dibagi total pengolahan data kuesioner. Jadi kita hitung dulu dari kolom 1 sampai kolom 6 dan menghasilkan total 104, lalu di setiap kolom dibagi 104. Contohnya yaitu pada kolom pertama ada 15 dibagi 104 menjadi 0,14. Begitu juga untuk kolom Ada. selanjutnya. Lalu selanjutnya hasil kuesioner Selanjutnya adalah terdapat matriks faktor tiga tabel internal. terdiri nomor, Dalam matriks kekuatan, faktor dan internal efektif. ini kita mencari beberapa skor kekuatan yang dihasilkan dari analisis kopi kawan aku. Untuk perhitungan skor tersebut, kita harus mengetahui bobot dan ratingnya terlebih dahulu. Untuk bobot tadi sudah diketahui di slide sebelumnya. Untuk rating,
kita dapatkan dengan total jumlah jawaban 6 responden dibagi dengan jumlah responden, atau ratingnya 15/6 sama dengan 2,5. 15 tadi didapatkan dari pengolahan data kuesioner lalu dibagi dengan jumlah responden. Lalu perhitungan skor adalah perkalian dari bobot dengan rating. Jadi yang didapatkan dari kolom pertama ada 0,14 dikali 2,5 sama dengan 0,36. Dan di kolom kedua ada 0,20 dikali 3,5 menghasilkan skor 0,71. Di kolom ketiga ada 0,16 dikali 2,8 menghasilkan skor 0,46. Di kolom keempat ada 0,18 dikali 3,2 menghasilkan skor 0,58. Lalu di kolom kelima ada 0,20 ada dikali dengan 3,5 menghasilkan skor 0,71. Lalu di kolom terakhir ada nilai 0,11 dikali 1,8 menghasilkan skor 0,19. Jumlah bobot yang diterima adalah 1 dengan skornya 3,01. Baik, selanjutnya akan saya alihkan kepada tim saya, yaitu Dito. Kepada Dito, waktu dan tempat dipersilahkan. Analisa faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan di luar suatu organisasi atau bisnis dan dapat mempengaruhi kinerja, strategi, dan keputusan bisnis. Faktor eksternal dapat berupa faktor sosial, ekonomi, politik, teknologi, lingkungan, dan hukum yang berada di luar kendali organisasi atau bisnis tersebut. Contohnya, perubahan tren pasar, persaingan dari pesaing, perubahan dan regulasi pemerintah, perubahan dalam kondisi ekonomi, dan bencana alam. Faktor eksternal ini dapat berdampak positif atau negatif terhadap bisnis, dan organisasi atau bisnis perlu memahami faktor-faktor eksternal ini untuk mengambil keputusan yang tepat dan mempertahankan kelangsungan bisnis mereka. Adapun contoh pada studi kasus kelompok kami sebagai berikut. Hasil kuesioner dan pemberian rating faktor eksternal. Pada tabel ini terdapat tiga kolom, yaitu nomor, kekuatan, dan rating yang terdiri dari 4 angka. Hasil kuesioner ini kami dapat dari survei kepada konsumen melalui Google Form, yang dimana terdapat 6 audiens dan masing-masing diberi 9 pertanyaan. Berupa nomor 1 perubahan gaya hidup, 2 ketersediaan bahan baku, 3 teknologi, 4 persaingan yang ketat, 5 perubahan kebijakan pemerintah, 6 perubahan harga bahan baku, 7 perubahan iklim, 8 perubahan kebiasaan konsumen, 9 kemajuan teknologi. Selanjutnya itu perhitungan bobot faktor eksternal. Yang pertama ialah perubahan gaya hidup. Terdapat 17 yang dimana berasal dari penjumlahan pada hasil rating dari hasil kuesioner. Selanjutnya bobot. Bobot didapat dari pembagian antara pengolahan data kuesioner dengan total dari pengolahan data kuesioner tersebut. Contohnya ialah pada tabel pertama 17 dibagi dengan 185 menghasilkan 0,09. Selanjutnya matriks eksternal strategi faktor analisis summary. Terdapat kekuatan, bobot, rating, dan skor. Yang pertama perubahan gaya hidup. Bobot sudah dihitung pada perhitungan bobot faktor eksternal. Selanjutnya rating. Rating didapat dengan jumlah total responden dibagi dengan total responden.
yang dimana perubahan gaya hidup bobotnya 0,09, rating 2,8, skor 0,25. Ketersediaan bahan baku bobot 0,11, rating 3,5, skor 0,38. Teknologi 0,10, rating 3,3, skor 0,33. Persaingan yang ketat bobot 0,11, rating 3,5, skor 0,38. Perubahan kebijakan pemerintah bobot 0,12, rating 3,8, skor 0,45. Perubahan harga bahan baku bobot 0,10, rating 3,1, skor 0,31. Perubahan iklim bobot 0,11, rating 3,6, skor 0,9. Kekuatan perubahan kebiasaan konsumen bobot 0,10, rating 3,1, skor 0,31. Kemajuan teknologi bobot 0,12, rating 3,8, skor 0,45. Dengan jumlah total kekuatan bobot ialah 0,96 dan jumlah total kekuatan skor 2,16. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai matrix SWOT, yang dimana yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Lokasi kopi kawanku yang strategis. Yang kedua, memiliki tenaga kerja yang handal dalam hal membuat kopi. Yang ketiga, hubungan antara karyawan yang baik. Yang keempat, memiliki hubungan yang baik antar pesaing. Yang kelima, kebijakan penjual bisa langsung diteruskan oleh tempat yang dimiliki adalah tempat hak kopi kawan aku. Yang kedua itu ada weakness, di mana weakness ini merupakan kelemahan. Yang pertama ada prasarana yang belum mencukupi. Yang kedua ada tidak memiliki model produk yang sesuai dengan tren pasar. Yang ketiga ada harga pesaing yang lebih murah. Yang keempat struktur organisasi yang masih lemah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melda. Kepada Melda saya persilakan. Matrix SWOT. Pertama, opportunity atau peluang. Di sini ada O1, perubahan gaya hidup. O2, ketersediaan bahan baku. O3, teknologi. O4, persaingan yang ketat. O5, perubahan kebijakan pemerintah. O6, perubahan harga bahan baku. O7, perubahan iklim. O8, perubahan kebiasaan konsumen. O9, kemajuan teknologi. Di sebelahnya itu ada A, memaksimalkan lokasi yang strategis dalam pelayanan. B, memaksimalkan tenaga kerja yang handal dalam menghasilkan kopi yang sesuai dengan tren. C, memaksimalkan hubungan kerja karyawan dengan pemasok untuk mendapatkan material yang berkualitas dan kopi yang tahan lama. D, memaksimalkan hubungan yang baik antar pesaing untuk menambah perekonomian masyarakat sekitar. Di sini juga ada threat atau T, yaitu ancaman. T1 adalah krisis ekonomi global. T2 itu kenaikan harga bahan baku. T3 semakin banyaknya persaingan yang ketat. T4 perubahan iklim yang berubah. T5 perkembangan desain produk yang bervariasi. T6 teknologi yang semakin berkembang. Sebelahnya ada A, memantau kenaikan harga bahan baku dalam krisis ekonomi global. B, memantau persaingan yang ketat. C, melakukan inovasi terhadap desain produk dengan harga yang sesuai. D, melakukan kerjasama yang baik untuk memuaskan konsumen agar mempercayakan kebutuhan dalam perusahaan model produk. T7, kegiatan promosi dan penawaran diskon yang menarik. T8, persaingan harga yang kompetitif dengan kompetitor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai matriks perencanaan kombinasi strategi. Di mana bagian strength, strategi S 5,17. Yang kedua ada weakness, strategi W kurang O, meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang 3,16. Lalu ada strategi S kurang T, menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman 3,97. Lalu strategi W kurang T, meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman 1,96. Di sini perhitungan untuk mencari S kurang O merupakan dari total score strength
atau S tambah total score opportunity atau O 3,01 ditambah 2,16 sama dengan 5,17. Yang kedua ada perhitungan untuk W kurang O, merupakan total score weakness atau W tambah total score opportunity atau O sama dengan 1,00 ditambah 2,16 sama dengan 3,16. Selanjutnya ada perhitungan untuk S kurang T. Total score strength S atau total score trait yang dimana 3,01 ditambah 0,96 sama dengan 3,97. Yang terakhir ada perhitungan untuk W kurang T. Total score weakness atau W tambah total score trait sama dengan 1,00 ditambah 0,96 sama dengan 1,96. Selanjutnya, diagram Cartesius SWOT akan dilanjutkan oleh Faisal. Kepada Faisal, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram Cartesius SWOT di kopi kawan aku. Sebagai rumusnya itu total skor kekuatan dikurang total skor kelemahan, lalu total skor peluang dikurang total skor ancaman, dan semuanya itu dibagi dengan 2. Seperti rumusnya, S dikurang W dibagi 2, dan O dikurang T dibagi dengan 2. Di sini nilai S atau strength yaitu 3,01 dikurang weakness yaitu 1,00. Lalu ada opportunity yaitu bernilai 2,16 dan threat ada 0,96. Semuanya dikurang lalu dibagi dengan 2 lalu menghasilkan 1,01 dan 0,60 sebagai berikut, yaitu diagram Cartesius SWOT. Di sini menunjukkan yaitu kopi kawan aku itu memiliki kenaikan ya atau bertumbuh. Dilihat secara diagramnya menunjukkan bahwa kopi kawan aku berada di posisi growth atau bertumbuh. Dengan titik koordinatnya itu terletak di 1,01 dan 0,60. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.